Para sahabat Sinergi News, hari ini saya sedang di Kelurahan Utama bersama Pak Jirti Mustiawan SPD. Beliau Lurah Cimahi Utama, dan itu saya minta izin untuk mengadakan podcast di sini. Alhamdulillah diterima gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Kita Sinergi News diberikan kesempatan dan terus membangun kerjasama kemitraan untuk mempublikasikan hal-hal yang positif. Siap. Hari ini saya melaksanakan podcast untuk terkait dengan peran dan fungsi kelurahan, serta mungkin ada progres yang hari ini sudah terlaksana, yang sudah berjalan dengan baik, mungkin bisa disampaikan ya, dijelaskan dengan warga. Terlebih dahulu mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak buat para sahabat mitra Sinergi News yang mungkin belum begitu kenal dekat sama Bapak. Karena nggak kenal maka nggak saya ya persan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kanet dari Sinergi News di kantor Kelurahan Utama. Saya mungkin ini baru ya, saya ketemu dengan Sinergi News. Mudah-mudahan Sinergi News lebih maju, lebih canggih, dan lebih bisa menyampaikan informasi yang seimbang untuk masyarakat. Dalam ini saya Cepi Rustiawan, Lurah Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, dan alhamdulillah saya ditugaskan oleh Wali Kota menjabat Lurah Kelurahan Utama dari bulan Juni 2021. Yang sebelumnya saya menjabat Lurah di Kelurahan Cileber. Berarti pengalaman soal Lurah udah mantap kayaknya nih ya Pak ya. Insya Allah belajar terus lah ya, lain kita ya, belajar terus kita. Dan alhamdulillah juga kita di sini, karena di sini tuh kultur masyarakatnya berbeda ya dengan tempat kerja saya yang dulu. Kalau dulu di Cileber kan masyarakat perumahan, gawe dan sebagainya kan seperti itu. Kalau di sini Kelurahan Utama ini kulturnya memang masyarakat yang sudah kental dengan industri, karena kawasan industri. Nah di sini memang ada sedikit perbedaan di dalam pembiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Itu aja sebetulnya. Kalau masalah pemberdayaannya sama ya, gitu. Paling kita tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi lurah. Kalau tugas pokok dan fungsi lurah di sini, kita sebetulnya membantu tugas Pak Camat di sini, baik dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi pemerintah ini kita membantu Pak Camat dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan Utama. Sebagai staf pemerintahan ya Bu ya? Iya, jadi menyelenggarakan berbagai pelayanan pemerintahan di kelurahan, membantu kecamatan. Karena kita di sini perangkat kecamatan yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan. Di antaranya tadi tugasnya menyelenggarakan tugas pemerintah di Kelurahan Utama, terus juga kita ini melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terus juga kita memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan, itu salah satu tugasnya. Yang terakhir kita tugasnya di sini memelihara fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah yang ada di wilayah Kelurahan Utama. Itu tupoksinya sebetulnya tidak jauh dari itu ya. Oh iya. Berarti nggak peran dan fungsinya udah hafal benar gitu ya Pak ya? Oh iya harus. Karena udah sebelum kesini udah terlebih dahulu pernah menjadi lurah di tempat yang lain. Ya di Citurug juga Cimahi Utara saya pernah 3 tahun dulu sebelum Cileber itu. Berarti lurah yang mereka bisa dipilih. Ya. Jadi Pak pernah sebelum menjadi lurah di sini kan udah sempat menjadi lurah di beberapa tempat yang lain. Mungkin ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang Bapak alami seperti apa? Kultur secara umum masyarakat ini sama sebetulnya. Hanya mungkin di sini kita tetap kalau berbicara dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat, kita berorientasi atau berbasis pada permasalahan. Nah dimanapun saya bertugas, karena memang yang ditugaskan oleh pimpinan ya untuk seperti itu, kita turun ke lapangan, kita bersinergi dengan masyarakat yang ada di bawah. Artinya kita biar tahu permasalahan apa yang ada, sehingga kita bisa menarik, menjadikan satu program yang diusulkan nanti untuk program pembangunan tahun yang akan datang, seperti itu. Sehingga gini,
kalau di Utama ini kebanyakan karena industri ya, jadi kebanyakan permasalahan di sini masalah tenaga kerjaan gitu kan, terus masalah harmonisasi antara lingkungan dengan industri seperti itu, terus juga masalah dampak yang lainnya biasanya masalah limbah dan sebagainya ya, seperti itulah, tidak jauh. Kalau dulu di tugas tempat lain kan paling permasalahan ya pertanian dan sebagainya gitu kan, masalah pemberdayaan masyarakat yang kaitannya masalah sosial atau yang lainnya. Di sini lebih ngerucut gitu permasalahannya, permasalahan industri beserta dampaknya. Tantangannya lebih agak sedikit seksi gitu ya. Nah itu tantangan, tapi memang ini banyak ilmu untuk di sini ya, banyak ilmu baru tentang industri. Kita fungsi pemerintah di sini kan bagaimana caranya membina industri ini supaya industri ini terus berproduksi, berjalan. Karena jika industri berjalan, otomatis kan tenaga kerja bergerak dan kerja mendapatkan upah, dan pajak pun bisa membayar pajak industrinya ke pemerintah untuk pembangunan juga. Itu yang kita jaga fungsi pemerintah di lingkungan industri seperti ini. Dan juga kita hal lain di sini membina keharmonisan antara wilayah perkampungan yang dekat dengan industri. Jadi industri itu kita menghimbau tolong ada kerjasama yang baik dalam bina lingkungan sekitarnya gitu kan, baik dalam artian PHBS-nya, baik untuk kesejahteraan dan yang lainnya. Silakan sebelum kerjasama dengan yang jauh, coba dioptimalkan dulu industri ini kerjasama dengan lingkungan sekitar yang dekat. Gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang lancar ya Pak ya, nggak ada. Alhamdulillah. Walaupun sedikit-sedikit adalah karena sekarang kan kita masih masa pandemi yang belum tuntas ya, masih virus 19 ini belum tuntas ini. Ini masalah di mana-mana ya dunia kan, dan ini terdampak terasa ya. Industri ada yang berhenti kerja dan sebagainya, itu ada ya. Tapi alhamdulillah walaupun kita seperti ini, kita tetap memberikan semangat kepada masyarakat untuk terus on lah, terus semangat gitu kan, karena tidak bisa diam gitu kan. Ekonomi harus terus bergulir, ekonomi harus terus bergerak, industri harus terus berjalan. Walaupun memang PPKM mengisyaratkan untuk diatur ada pembatasan tertentu, tapi hal itu alhamdulillah bisa tersampaikan dan masyarakat pun paham akan kondisi sekarang ini di masa pandemi gitu. Seperti yang sering, mungkin hari ini baru tatap muka ya Pak ya, 2 kali sama Bapak gitu. Saya sering lihat, wah historinya Bapak progres terus ini gitu kan. Alhamdulillah banget, mantap banget gitu. Nah Pak, terkait dengan kebetulan Bapak kan baru menjawab, istilahnya ya belum setahun lah, belum 6 bulanan di sini ya. 6 bulan di sini. Progres program-program unggulan yang dari pemerintah kota sampai ke kelurahan yang saat ini sedang berjalan seperti apa? Sekarang seperti kegiatan infrastruktur ya, infrastruktur berjalan terus seperti jalan setapak, terus jalan hubungan, terus juga pembangunan yang lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan masyarakat juga menerima. Selain program-program yang lainnya yang memang itu usulan ya. Cuman kalau untuk tahun yang akan datang kita mau intervensi lebih dalam di masyarakat, karena kita permasalahan seperti terdampak banjir dan yang lainnya, dampak dari lingkungan lah karena banjir dan sebagainya, ini harus jadi masalah. Sehingga saya diskusi dengan para ketua RW, 16 RW ini, kita berharap ada konsep gitu kan untuk bicara banjir itu penanganannya seperti apa. Kalau kita pinginnya ada konsep drainase terintegrasi gitu kan, dari hulu sampai ke hilir gitu. Nah kalau seperti itu kan kelihatan hulu sampai ke hilir di mana permasalahannya, diselesaikannya dari mana ke mana, dan itu hasilnya akan menjadi solusi. Minimal ada perbaikan infrastruktur terkait dengan sistem drainase ini yang berdampak seperti yang tadi ya. Terlepas daripada fokus program ke infrastruktur, ada program pemberdayaan atau program-program kemasyarakatan lain? Program kemasyarakatan lain tetap kita ya, di masalah ekonomi juga harusnya, makanya kita gencar di forum UMKM bagaimana caranya pelaku-pelaku ekonomi itu harus tetap bergerak maju gitu kan, tetap seperti itu. Sehingga di sini kita bentuk forum UMKM, sehingga UMKM ini baik yang sudah punya NIB, jadi nomor izin berusaha, maupun yang belum, maupun yang mau gitu kan, itu harus kolaborasi semuanya, bergabung di sana gitu kan, untuk mencari bagaimana supaya usaha ini maju gitu kan. Nah terutama permasalahan sekarang di masa pandemi ini,
kalau ada yang di PHK kan harus ada tindak lanjutnya bagaimana gitu kan. Ini yang menjadi masalah sendiri sih ya, ini semua ada di mana-mana ya. Tapi alhamdulillah kita di program-program seperti bantuan sosial ya. Sekarang kita dari kemarin-kemarin juga dari bantuan dari Kementerian Sosial, BSD-nya ada, bantuan pangannya ada, termasuk bantuan pangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota Cimahi. Kita sudah sampaikan ya. Dan yang terakhir sekarang hari ini nih, 2 hari ini, hari Selasa dan Rabu, kita menyerahkan bantuan sosial tunai dari sumber APBD Kota Cimahi yang dapatnya per orang 300.000. Ya, alhamdulillah di kelurahan utama saya dapat 1.603. Wah, Nah, itu ya Pak ya. alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan ini menjadikan satu ini ya, membantulah beban yang memang sekarang karena terdampak PPKM dan sebagainya, juga menghadapi sekarang tahun baru dan sebagainya, pemerintah bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Minimal jadi solusi pengurangan beban ya Pak ya. Amin, betul seperti itu. Nah Pak, terkait dengan bantuan yang bersumber dari APBD terhadap warga yang terkena dampak PPKM. Nah ini kan kalau mau dibilang tidak semuanya ya Pak ya, karena kalau dampak PPKM itu berarti sudah pasti ya semua terdampak ya. Kayak gitu ya Pak ya. Cuma ada yang besar, ada yang kecil gitu ya dampaknya ya. Kalau yang latar belakang PNS, pegawai kontrak yang udah tetap ya nggak terlalu lah gitu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya warga yang hari ini di PHK, karena kalau mau dilihat ada beberapa juga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Yeah. Nah, untuk kota yang mendapatkan bantuan di kelurahan utama sendiri berapa gitu Pak? Dan yang mungkin yang lain ya bagaimana yang nggak dapat gitu Pak? Kalau ya ini usulannya kan dari berbagai sumber usulannya seperti yang tadi disampaikan oleh Akang. Jadi kalau yang terdampak dari PHK itu diusulkan dari Disnaker. Ada usulannya langsung ke Dinsos. Terus kalau untuk sopir, kernet itu diusulkan oleh Dinas Perhubungan. Ada juga yang diusulkan dari kelurahan. Ada kita usul juga. Yang dasarnya kalau kelurahan dari RT dari RW kita usulkan juga. Terus juga ada usulan-usulan dari Dinas Sosial sendiri untuk disabilitas yang seperti itu. Jadi ini semuanya yang terdampak yang sesuai dengan usulan dan data yang ada di dinas terkait seperti Dinsos, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan itu masuk ke Dinsos, diolah, diverifikasi, divalidasi sehingga jadi data penerima manfaat sekarang ini. Gitu. Jadi tergantung pos-pos ini ya Pak ya, ada pos yang harus melakukan usulan yang nanti ditentukan oleh pihak Dinsos sendiri ya Pak. Ya, verifikasi dan validasinya ada dari tenaga sosial. Pak, mohon maaf Pak, satu lagi, kalau untuk kriteria atau persyaratan mendapatkan bantuan itu seperti apa itu? Nah ini jelas kalau kriteria ini terdampak ya. Kalau terdampak PPKM ini jelas siapapun orang, profesi apapun, kecuali PNS, TNI, Polri yang tidak boleh. Kalau yang lainnya masyarakat bebas diusulkan. Hanya nanti diusulkan sebanyak-banyaknya, diverifikasi, divalidasi, disesuaikan juga dengan DTKS dan non DTKS yang ada di kita. Nanti kalau masuk hasil verifikasi validasi ya masyarakat berhak dan ada yang berhak untuk mendapatkan itu. Dan seperti sekarang ini di kelurahan utama saya dapat 1.603 KPM ya, alhamdulillah. Jumlah kakak berapa banyak itu Pak? Jumlah kakak itu di sini berkisar di 36-an lah, 36.000 sekian ya di sini. Cuman kalau lihat penduduk kan di sini mah banyaknya urbannya juga banyak ya, karena daerah industri, banyak kontrakan dan sebagainya. Hanya di sini kan dasarnya kalau ini bantuan BST APBD ini harus ber-KTP Cimahi. Karena bantuan ini pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, bantuan untuk masyarakat Kota Cimahi. Sehingga disyaratkan di sana ber-KTP dan ber-KK tinggal di Cimahi gitu. Kalau warga dari kelurahan lain tinggal di kelurahan lain bisa nggak dapat dari kelurahan yang di sini gitu Pak? Contohnya warga dari pada suka tinggalnya di Utama gitu kan Pak, bisa dapat nggak tuh Pak? Nah itu karena diusulkannya per kelurahan. Kalau warga tinggal di sini tapi KTP pada suka harus dari pada suka. Itu usulannya ya. Sehingga masyarakat juga memahami gitu Pak, jangan sampai karena kebanyakan wah selama saya tinggal di sini padahal nggak sadar sih gitu kan Pak. Siap. Itu yang tadi kita bahas terkait dengan progres yang hari ini alhamdulillah sudah mulai terlaksana, berjalan secara optimal.
Mungkin ada perencanaan program ke depan seperti apa untuk pengembangan masyarakatnya ke depan? Kita di sini kebetulan bulan November kemarin ya, kita keliling dalam kegiatan Repu Warga ya. Nah, Repu Warga di sana kita menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat, bagaimana nih konsep membangun kelurahan utama secara keseluruhan ya, maupun permasalahan-permasalahan lain. Nah, permasalahan yang paling muncul kemarin di tiap RW ini utama ingin menjadi zona destinasi wisata edukasi industri. Nah, karena ini kita berbicara industri, orang masyarakat tahu hanya hasilnya, produknya kan. Bagaimana prosesnya, terus ada berapa jenis produk yang ada di wilayah kelurahan utama ini kan banyak. Masyarakat luar tidak tahu bagaimana prosesnya ini. Nah, sehingga kita dengan para tokoh masyarakat dan RW punya konsep, kenapa tidak industri yang sebegitu banyak ini, nah, kita jadikan zona destinasi wisata, biar di sana bisa meningkatkan PAD, juga penghasilan untuk lokal wilayah utama ini. Nah, karena ada dampak positif juga. Kalau jadi zona destinasi wisata, nanti kan pembangunan yang lainnya kita bisa dapat nih ya, anggaran baik dari kementerian, dari provinsi maupun dari kota, itu bisa. Nah, jadi utama ini jadi ikon industri Kota Cimahi. Setuju. Seperti itu kan industri ini ada jelas. Terus jenis produknya banyak, hasil industrinya. Kenapa tidak kita mengundang kepada masyarakat banyak, baik lokal Kota Cimahi maupun masyarakat dari luar Kota Cimahi, untuk tahu ini loh produk Kota Cimahi, prosesnya untuk menjadi satu produk itu seperti apa. Silakan kunjungi ke sini. Sehingga kita manage untuk ke depan kalau sudah ada keputusan bahwa utama menjadi zona destinasi wisata, kita manage bersama-sama tokoh dan masyarakat di sini. Bagaimana mengelola destinasi wisata edukasi industri yang betul-betul menjadi keuntungan buat semuanya, gitu kan? Karena utama nggak punya potensi wisata yang lainnya. Nah, itu industri yang kita jadikan potensi, gitu kan? Minimal jadi laboratorium pendidikan juga sebenarnya ya Pak ya, dari SMK-SMK yang bidangnya industri seperti yang ada di kelurahan utama ya Pak ya. Makanya usulannya dari masyarakat itu nanti zona destinasi edukasi industri. Nah, jadi ada pendidikannya, ada edukasinya di sini. Ini konsep yang sedang diangkat sekarang di wilayah ya, di tiap RW. Terus juga yang kedua, karena permasalahan di sini tuh masih ada lah cekungan-cekungan, tanah cekungan di sini masyarakat, sehingga masih ada kalau hujan besar itu banjir dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kita upayakan, kita munculkan juga usulan dari masyarakat seperti drainase terintegrasi. Jadi kita ingin di mana sih titik banjir, bagaimana cara penyelesaiannya, itu kan harus dipetakan semuanya. Jadi benar-benar akarnya yang diselesaikan ya Pak. Jadi tidak bisa berbicara satu titik yang banjirnya itu. Karena kalau diselesaikan dalam satu titik ini tidak diintegrasikan dengan yang lain, tetap aja kan banjir lagi, paling banjir pindah ke tempat lain gitu kan. Tapi kalau terintegrasi dari hulu ke hilir, ini akan jadi solusi. Di mana kantong banjirnya, di mana kantong buangan banjirnya itu diintegrasi sehingga dibuang mengalir normal sesuai dengan kondisi alam nantinya. Itu kan. Di dua konsep ini menjadi fokus prioritas itu. Prioritas untuk kedepannya Pak ya. Betul. Yang mudah-mudahan mendapatkan support dari berbagai macam pihak. Pak, terlepas daripada program yang seperti tadi terkait dengan infrastruktur, terus wisata khusus untuk utama dan bisa berdampak terhadap Cimahi pada umumnya, ada nggak Pak kerjasama dalam pengembangan itu dengan pihak-pihak ketiga yang ada di kelurahan utama? Paling di sini kita optimalkan kerjasama antara industri dengan wilayah setempat. Contoh di sini, dalam pengadaan tenaga kerja, gitu kan. Nah, tenaga kerja ini kita memberikan himbauan ke industri maupun ke RW untuk melaksanakan MOU, kerjasama yang baik. Tapi artinya di sini dalam kerjasama yang baik, perusahaan memerlukan tenaga kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan, dan sebaliknya masyarakat dalam hal ini RW harus bisa menyiapkan tenaga kerja qualified yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan industri. Nah, di sini kerjasama yang saling menguntungkan. Ini mungkin lebih dibutuhkan oleh warga utama ya Pak. Iya, betul. Sehingga berdampak mengurangi angka pengangguran, kesejahteraan masyarakat itu meningkat ya Pak ya. Iya. Tadi untuk progres ke depan ya Pak ya, mungkin harapan selaku lurah di
cuma ide utama untuk kedepannya terhadap warga dan progres-progresnya ke depan seperti apa Pak? Harapannya gitu Pak? Harapan saya sebetulnya di kelurahan utama pertama yaitu masyarakat paham akan kondisi wilayahnya sendiri, terus masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungannya, karena kesehatan apapun penghasilan banyak segimana kalau tidak sehat kan tetap aja kan tidak bisa hidup nyaman ya. Sehingga kita ke masyarakat ingin masyarakat itu meningkatkan kepedulian dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling kita dorong tiap waktu, tiap saya keliling di 16 RW 91 RT ini selalu saya gemborkan seperti itu. Tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sendiri, minimal depan rumah, dalamnya, halaman rumahnya, lingkungan sekitarnya, ya bareng-bareng gitu kan. Sehingga di sini kerja bakti, alhamdulillah sudah mulai berjalan ya. Tiap hari Minggu di tiap RW ada kerja bakti. Ya maksudnya untuk itulah, jangan sampai dengan adanya penumpukan sampah dan sebagainya dibiarkan ada dampak nanti DBD dan sebagainya. Itu kan kembali ke perilaku masyarakat. Makanya kita selalu banyak menghimbau ke masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar akan kesehatan masyarakat. Karena sehat masyarakat, sehat kita semua, nyaman dalam hidup ya. Kemajuan mulai terjamin gitu ya, karena berawal dari situ dulu. Betul, tuh, termasuk siskamling kan. Nah, siskamling di sini kan kita push juga ke tiap RW, karena kita juga ada grup para linmas sekelurahan di sini tiap RW 16 RW selalu kita support ya. Bagaimana nih kegiatannya dipantau, bagaimana ininya siskamlingnya malamnya. Karena masyarakat itu perlu nyaman kan, perlu aman gitu kan. Nah, sehingga di sana harus ada keterlibatan penuh antara RW, RT, linmas, kelurahan dan masyarakat. Ya harus ada pedulian, kalau ingin aman ya harus bareng-bareng sama-sama gitu kan. Jadi kita ingin aman, ayo kita amankan sama-sama gitu. Seperti itu dengan kegiatan siskamling yang tertib dan terjadwal gitu kan. Jangan sampai, karena wilayah kita kan industri ya, kalau tidak ada siskamling yang tetap dan terjadwal ya rawan juga gitu ya. Karena kan karyawan ada yang pulang tengah malam dan sebagainya gitu kan. Kita jagalah dengan siskamling di masing-masing wilayah RW di 91 RT ini, kita sama-sama serempak tiap malam kita cek, karena kita juga ada kegiatan monitoring siskamling. Biasa kita monitoring siskamling itu sebulan sekali kita keliling, tapi tanpa ada ngasih tahu dulu, kita dadakan ke RW mana gitu. Seperti sidak gitu ya. Kalau sidaknya kebetulan programnya di kecamatan juga ada. Kita keliling dengan Pak Danramil, Babinsa, Pak Kapolsek, dengan Babin Kaptimas, Pak Camat, saya selalu keliling gitu kan. Karena ada kegiatannya memang monitoring. Semua unsur terlibat langsung ya. Iya, ya untuk inilah discuss lah permasalahan apa tentang siskamling di lapangan gitu kan. Ya mudah-mudahan masyarakat lebih sadar dalam memperhatikan lingkungannya sendiri, masyarakat lebih peduli terhadap PHBS-nya karena sehat untuk kita semua. Nah, juga menjaga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah di wilayah masing-masing. Ini kan banyak kita sudah bangun jalannya, jalan setapaknya, penerangannya, segala macam fasilitas umum dan fasilitas sosial. Saya selalu mengajak, ayo kita pelihara sama-sama, gitu kan? Biar ya waktu penggunaannya itu lama kalau dipelihara sama-sama gitu kan. Kalau dibangun ya percuma ya, rusak lagi dan tidak termanfaatkan gitu kan. Jadi kita kadang selalu memberikan pengertian, ayo dengan adanya fasilitas pasun-pasos yang sudah dibangun oleh pemerintah, kita pelihara sama-sama. Karena ini untuk kita juga gitu kan. Kan kalau harus terus membangun 2 tahun sekali, yang rugi uang rakyat juga yang dipakai kan. Jadi itu membangun itu mudah, tapi menjaga ini, merawat ini yang paling sulit. Pemeliharaan kan sulit. Makanya kita ajaklah selalu ke masyarakat seperti itu. Jadi yang terutama dari saya simak ya Pak, yang terutama dari sistem manajemen itu bukan persoalan manajemen administrasinya, tapi membangun hubungan emosional antara pemimpin dengan masyarakatnya. Itu yang terus difokuskan ya Pak. Jadi alhamdulillah sampai saat ini setiap progres yang diteroboskan oleh pemerintah kota melalui kelurahan selalu disupport positif dan disambut baik oleh masyarakat. Alhamdulillah. Nggak ada tantangan atau rintangan di tengah-tengah warga gitu Pak, ketika ada progres yang ditujukan ke masyarakat gitu Pak. Selama saya tugas di sini, alhamdulillah ya, karena kita gini, di saat kita ada program selalu kita diskusikan dulu dengan Pak RW. Ini loh Pak RW program kita ini, seperti contoh PPM kemarin.
PRW karena PPM yang sekarang ini perencanaan di tahun 2019 ya, usulannya proposalnya. Terus karena 2020 terdampak COVID-19 tidak ada kegiatan PPM, sehingga di 2021 ada kegiatan PPM ini. Nah, tapi kita ajak kerjasama ke Pokmas dan RW untuk melaksanakan PPM ini dengan baik dan berbasis permasalahan. Artinya berbasis permasalahan ini, jika ada permasalahan, ada program dari pemerintah dan ini dilaksanakan harus jadi solusi dari permasalahan yang tadi gitu. Sehingga masyarakat merasa, oh bener loh, program ini jadi solusi dari permasalahan yang muncul. Harus seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, percuma uang rakyat mengalir begitu saja tanpa jadi solusi di masyarakat kan. Hanya mubazir ya Pak. Nah, jangan itu yang kita jaga. Ya, Pak. Padahal program-program pemerintah ini udah bagus ya Pak ya. Amin, Kita amin. bagaimana di manajemen semaksimal mungkin sesuai Ya. dengan kondisi masyarakat yang ada. Iya, betul. Siap Pak. Jadi kita tadi udah berbincang-bincang terkait dengan progres dari pihak kelurahan yang merupakan kebijakan yang diambil dari pemerintah kota untuk infrastruktur dan peningkatan perekonomian, dan hari ini sudah mulai berjalan. Nah, satu lagi Pak, hampir saya lupa juga nih Pak, siapa? Terkait dengan sistem cepat tanggap kesehatan masyarakat. Kira-kira mungkin ketika ada dalam masyarakat dalam kondisi darurat, ada yang sakit di kontrakan atau di perumahan, butuh kendaraan ambulans dan sebagainya, ada nggak program yang mempermudah masyarakat dalam sistem pelayanan ke rumah sakit atau kemana gitu Pak? Oke, jadi kita di sini kan ada grup WA para RT ya, para grup RT, RW, Limas ada di sini grup. Jadi kalau di saat ada pasien atau yang sakit di wilayah diinformasikan di grup, karena di grup di sini termasuk juga ada operator ambulan gitu kan. Jadi di saat dibutuhkan RT, RW yang minta ambulans standby 24 jam. 24 jam karena kita ada 3 operator ambulan kan, 3 operator ambulan kan full 24 jam satu orang, besoknya ganti 24 jam. Jadi ada kesempatan libur 1 hari dari 3 operator ini. Ini berjalan dengan baik alhamdulillah. Untuk mobil siaga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu 24 jam. Jadi tetap kelurahan selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Insya Allah. Berbagai macam segi ya Pak ya, berbagai macam indikator ya Pak ya. Nah yang terakhir Pak, mohon maaf nih. Ini diskusinya bebas ya Pak. Jadi tadi semuanya udah kita bahas dan Bapak udah menjelaskan dan luar biasa sekali. Semoga makin mantap ke depannya Pak. Amin. Untuk terkait dengan sistem pelayanan administrasi, mungkin masyarakat di sini hampir rata-rata ya Pak ya, kita bisa melihat bahwa masyarakat itu ketika mau mengurus KTP, pindahan dan sebagainya itu masih lari ke calo aja gitu Pak. Padahal pemerintah menyediakan sistem pelayanan itu mudah sebenarnya gitu Pak. Mungkin dari segi pemahaman masyarakat itu belum terlalu maksimal, akhirnya berpikirnya ya mungkin lewat orang ini lebih mudah gitu. Mungkin ada himbauan terhadap masyarakat seperti apa terkait dengan sistem pelayanan? Ya, terkait pelayanan kependudukan ya, karena di Dinas Kependudukan juga sekarang sudah banyak program ya yang diluncurkan untuk masyarakat Kota Cimahi. Artinya sekarang ini sudah lebih cepat ya. Artinya lewat aplikasi saja yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masyarakat itu bisa mengakses langsung pelayanan ya. Nah, terus yang kedua, sekarang tidak harus ke calo, ngapain harus ke calo? Langsung aja lewat HP dipegang bisa jadi gitu kan. Nah, ini yang masih ini sekarang masyarakat memang karena ya itulah informasi mungkin yang kurang menyebar ya. Padahal sekarang ini di Kota Cimahi sudah tidak harus capek, tidak harus pakai calo sebetulnya. Di kelurahan aja arahnya sudah langsung ke Dinas Kependudukan, walaupun lewat kecamatan dan sebagainya. Mau langsung pun masyarakat melalui aplikasi yang sudah disediakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mudah sekarang sebetulnya. Iya. Dan itu menghindari yaitu praktek-praktek pencalonan dan sebagainya biar tidak ada pungutan liar. Jadi pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini sebetulnya dengan adanya berbagai aplikasi untuk pelayanan masyarakat itu untuk menghindari berbagai pungli ya, termasuk praktek pencalonan. Itu biar dihindari dengan seperti itu, masyarakat bisa langsung
meminta pelayanan di aplikasi, masyarakat bisa langsung tahu pelayanan hasilnya seperti apa dalam waktu itu pun ya masyarakat bisa terlayani dengan baik dan cepat juga. Jadi mempermudah pengembangan teknologi yang ada, Ya. mempermudah masyarakat sebenarnya. Betul. Nah dari segi teknologi Pak, untuk kelurahan utama mungkin ada program-program yang dimana lebih fokus ke teknologi di dalam sistem pelayanan sendiri. Ada nggak Pak? Kita sebetulnya kemarin juga artinya teknologi itu kan percepatan ya. Nah di sini kita kalau untuk pelayanan sekarang itu lewat WA aja udah bisa. Nggak bisa ya. Ya jadi persyaratan misalkan sok difotoin lewat WA gitu kan. Bisa ya, Pak. Kita di sini kita layani. Jadi nomor-nomor petugas pelayan ini sudah menyebar di tiap RT sudah ada. Jadi udah ada sedia siaga langsung gitu ya. Ada. Hanya kalau aplikasi khusus seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu memang kan sudah disediakan untuk masyarakat juga. Hanya kita menghimpun kalau misalkan pelayanan langsung dan sebagainya, perlu surat kematian dan sebagainya gitu kan, itu bisa by WA. Kita bikin selama datanya disampaikan ya hari itu juga kita berikan pelayanan yang cepat juga ke masyarakat. Jadi mempermudah masyarakat tidak Harus sulit lagi ya. wajib. Sudah nggak musim sekarang mah harus nunggu waktu lama dan sebagainya, nggak ada lah. Bukan era 90-an ya. Bukan. Ketinggalan kalau kayak segala gitu. macam gitu ya Pak. Betul. Justru dengan teknologi kecanggihan Ya. seperti ini ada via WA dan lain sebagainya bisa mempermudah ya Pak ya. Dan mungkin ada Ya, apalagi sekarang instruksi Pak Wali Kota ya, instruksi Pak Wali Kota ke lurah-lurah semuanya, jangan mempersulit, harus mempercepat pelayanan masyarakat. Wah itu semuanya kan sekarang kita sama, percepatan pelayanan itu sudah tidak ada lagi alasan yang lain-lain, karena masyarakat memang bos kita sekarang kan, yang harus kita layani dengan baik. Jadi nggak ada istilah maaf belangko lagi kosong. Sekarang belangko pos online aja udah bisa, Oh iya, kan? benar. Lewat aplikasi kan, sekarang Iya, nggak ada istilah lama kayak gitu. Nah. Benar, Pak. Oke, jadi beberapa menit berbincang sama Oh. Pak Lurah luar biasa sekali Ya. mulai dari progres, program Ya. dan lain sebagainya yang hari ini udah mulai terimplementasi dan sedang berjalan ya mudah-mudahan berhasil gitu ya. Amin. Pak. Karena dari semua komunikasi yang disampaikan tadi ternyata bukan persoalan manajemen formalnya ya Pak ya, Betul. dalam artian administrasinya yang harus selalu aja formal, Siap. tapi yang lebih diutamakan adalah kedekatan emosional antara Siap. pemimpin dengan warga Betul, setempat. betul. Ya, Pak. Mungkin ada kesan dan pesan terhadap masyarakat kelurahan utama pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Cimahi terhadap sport untuk selalu mendukung dan mendukung program-program dari kebijakan dan kinerja pemerintah pada Cimahi sendiri, Pak, terutama kelurahan. Ya. Ya, saya lurah utama mengajak kepada seluruh masyarakat di kelurahan utama ya, khususnya umumnya Kota Cimahi, ayo bersinergi dengan pemerintah ya. Artinya bersinergi dengan pemerintah, ayo pemerintah ini berikan informasi yang banyak tentang apa yang harus kita laksanakan pembangunan untuk di wilayah masing-masing. Yang kedua ya kita juga tidak lepas memberikan informasi dan sosialisasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Nah di sana terjadi simbiosis mutualisme yang harus kita laksanakan sehingga di sana ada benang merah ya, ada chemistry antara masyarakat dengan pemerintah ini harus ayo sejalan sama-sama. Apa yang dibutuhkan pemerintah ada anggaran, uang rakyatnya ada, ayo kita bangun. Cuman hasil pembangunan, ayo kita pelihara sama-sama juga gitu kan, biar manfaatnya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih panjang. Begitu kan? Ya. Jadi demikian yang disampaikan, mudah-mudahan berbagai macam informasi dan progres-progres yang Siap. disampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua, dan apa yang menjadi pesan-pesan terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah bisa juga menjadi tuntutan untuk kita semua. Jadi Yeah. enggak, yang terpenting ngebangun itu mudah ya Pak ya, tapi ngerawat, ngejaga itu yang paling sulit. Oleh itu mungkin demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Lurah. Siap, sama-sama. Menerima kita. Selamat sukses Sinergi News ya, taman maju, taman tangguh. Amin. Jadi selalu sinergi Sinergi, ya Pak ya. selalu maju, sukses, tangguh. Siap Pak. Dan Oke. sportif ya Pak ya. Iya. Jangan kritis saja gitu. Siap. Oke, demikian sahabat para mitra sinergi. Hari ini saya podcast sama Pak Lurah. Mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa kita podcast bareng lagi sama Pak Lurah dalam tema dan konsep yang berbeda. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.